Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PCI, kembali lagi bersama saya dengan Ibu Abel, Guru IPA di SMK Prima Cendekia Islami di program Pojok Cerdas Inspiratif. Nah, mungkin untuk hari ini sudah ada beberapa episode ya sebelumnya pada program Pojok Cerdas Inspiratif ini. Dan kali ini saya akan menyampaikan ataupun sharing mungkin ya terkait pola makan sehat saat sahur dan berbuka puasa. Nah, untuk disclaimer kepada penonton ataupun sahabat PCI semua, apapun yang akan saya bahas sekarang itu tentunya berasal dari beberapa sumber ya, baik itu situs kesehatan maupun artikel-artikel lain. Oke, sahabat PCI, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas pembahasan pertama kita tentang pola sahur yang sehat selama Ramadan. Yang pertama, ketika sahur kita harus memastikan bahwa kita minum cukup air. Nah, seperti yang mungkin sahabat PCI ketahui, minimal tubuh kita itu memerlukan cairan 8 gelas per hari. Berarti ini bisa jadi ketika sahur teman-teman minum 2 gelas, ketika berbuka 2 gelas, lalu ketika malam harinya setelah berbuka itu minum 4 gelas. Mungkin kalau untuk hal ini tergantung strategi teman-teman ya, apakah teman-teman ataupun sahabat PCI akan minum air dengan mengatur porsinya seperti apa. Yang penting dalam satu hari kebutuhan cairan kita terpenuhi. Yang kedua, pastikan untuk mengatur porsi makan sahabat PCI. Ketika sahur, supaya tubuh kita lebih kenyang ataupun perut kita lebih kenyang, bukan berarti porsinya harus tambah banyak. Tetapi, kita harus bisa mengatur porsinya. Porsinya sedang saja ataupun cukup, tetapi kandungan di dalamnya yang harus kita atur. Dalam artiannya, kita harus memenuhi konsep ataupun menu gizi yang seimbang, yang mana terdiri dari karbohidrat, ataupun bahan makanan pokok seperti nasi, ataupun dan lain sebagainya. Lalu yang kedua terdiri dari lauk pauk yang berupa protein, lalu yang ketiga terdiri dari sayuran yang mengandung serat dan juga buah-buahan. Nah itu ya kalau misalkan sahabat PCI ingin kita lebih kuat puasanya bisa memenuhi sesuai dengan pedoman isi piringku. Seperti di sini ya, nanti video editor tolong ini ditambahkan ada poster isi piringku ya supaya porsi teman-teman lebih sesuai. Nah, yang ketiga, hindari makanan berikut ini ketika berbuka puasa. Yang pertama adalah makanan yang mengandung garam. Nah, garam ini pada akhirnya akan membuat kita cepat haus. Ya, dan yang kedua juga teman-teman harus menghindari minuman yang mengandung kafein ataupun tein seperti kopi dan teh. Nah, karena kandungan dari kafein itu bersifat diuretik, berarti nantinya zat yang diuretik ini akan mempercepat pengurangan cairan tubuh kita dalam bentuk urin. Jadi mungkin kalau kita lebih sering buang air kecil berarti ya kan otomatis cairan tubuh kita pun berkurang. Nah, kita hindari untuk hal tersebut. Nah, itu untuk sahur ya teman-teman. Berkaitan dengan gizi seimbang yang tadi, yang mungkin perlu kita perhatikan adalah kita perlu mengkonsumsi salah satunya karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini bisa berupa beras merah ataupun juga roti gandum untuk mengganti beras putih yang biasa kita konsumsi. Nah, karena dengan porsi yang sedikit, beras merah ataupun roti gandum ini bisa membuat kita kenyang lebih lama. Karena proses untuk pemecahan kandungan karbohidrat kompleks ini lebih lama dibandingkan karbohidrat yang terkandung pada gula biasa. Nah, oke sahabat PCI, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pola berbuka yang sehat selama Ramadan. Yang pertama, mungkin ketika kita sudah mendengar azan, kita dianjurkan untuk tidak langsung makan berat. Jadi ada tuh istilahnya balas dendam ya. Ketika kita sudah lapar seharian nih, aku inginnya balas dendam nih. Aku mau makan segala macam hal dan sebagainya. Itu sebisa mungkin kita hindari. Karena organ pencernaan kita itu setelah beristirahat cukup lama, mulai dari subuh sampai waktu berbuka, itu akan kurang baik juga ya bagi organ pencernaan kita jika kita langsung makan berat, seperti itu. Jadi harus pelan-pelan kita meningkatkan porsinya. Nah, yang pertama mungkin kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis. Nah, slogan ini cukup terkenal ya, mungkin sahabat PCI pun tahu gitu.
ada slogan yang berbukalah dengan yang manis. Nah, yang manisnya itu apa? Sebetulnya manis seperti apa sih yang memang bagus untuk berbuka? Seperti yang sahabat PCI ketahui, mungkin salah satunya adalah dengan memakan kurma ketika berbuka puasa. Nah, memakan kurma ketika berbuka puasa itu cukup bagus untuk kesehatan kita karena kurma itu mengandung gula sederhana yang mudah diuraikan oleh organ pencernaan kita, sehingga dengan mengkonsumsi kurma itu dapat mengembalikan gula darah kita ataupun glukosa darah yang sudah berkurang ketika kita berpuasa. Sedangkan kalau misalkan kita bukanya dengan sirup lah atau dengan sekarang banyak ya es apa mengandung gula, sirup, belum dicampur SKM, itu bukan manis yang baik, tetapi justru akan membuat lonjakan gula darah ya di tubuh kita. Jadi itu sebisa mungkin kita hindari. Nah, jika tidak ada kurma, teman-teman bisa menggantikannya dengan beberapa alternatif buah-buahan seperti semangka, pisang, alpukat, pepaya, ataupun apel. Nah, itu juga cukup baik ya untuk dianjurkan selama kita berbuka puasa. Nah, apabila sudah, mungkin ya setelah berbuka, setelah membatalkan puasa, kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian kita makan berat. Nah, tentunya makan berat ini pun perlu kita perhatikan porsinya sesuai dengan gizi seimbang tadi. Jadi jangan juga berlebihan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa takutnya organ pencernaan kita kaget gitu ya dan juga terganggu dengan tiba-tiba banyak sekali makanan yang masuk. Padahal perlu waktu untuk memproses berbagai makanan yang masuk ke tubuh kita. Nah, selanjutnya tips yang dapat kita lakukan selama kita berbuka puasa adalah memperhatikan olahan makanan kita, ya, ataupun memperhatikan cara pengolahan makanan kita. Dalam artian sebisa mungkin kita hindari itu makanan yang bersifat gorengan ataupun yang diolahnya dengan digoreng. Itu sebaiknya kita hindari karena kandungan lemak yang tinggi juga itu bisa membuat gula darah kita melonjak dan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Mungkin olahan ataupun cara pengolahan makanan yang lebih baik dibandingkan digoreng bisa dengan cara dikukus ataupun direbus ya. Sebisa mungkin kita kurangilah yang gorengan-gorengan. Nah, untuk teman-teman ataupun sahabat PCI yang biasa berbuka dengan kita sebut bala-bala, gehu, karoket ya, sangat nyunda ya karoket. Jadi gorengan-gorengan itu sebisa mungkin kita hindari karena memang mengandung lemak dan juga dapat membuat di tubuh kita itu terjadinya lonjakan gula darah. Seperti itu, sahabat PCI. Nah, sahabat PCI, selanjutnya ada tips tambahan nih, baik itu untuk sahur dan berbuka, yaitu mengganti gula yang sering kita konsumsi itu dengan madu. Seperti yang sahabat PCI ketahui bahwa madu ini memiliki kandungan yang lebih sehat ya dibandingkan gula biasa. Jadi kalau misalkan ingin makan makanan yang manis, itu teman-teman bisa mengganti gulanya dengan madu. Oke, cukup sekian sahabat PCI sharing-sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di program Pojok Cerdas Inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.